Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke Nesa, kita pindah. Oke, kita Bersabaran pindah, masih ada waktu. Kita Masih ke Barcelona ada. ya. Barcelona masih kesulitan di La Liga, 3 pertandingan beruntun nggak pernah menang. Sampai Madrid udah mepet dengan selisih 1 poin plus satu tabungan pertandingan. Apakah sudah habis bensin nih sebelum kita tanya Mas Aryo? Lalu Dodi, udah habis bensin nih. Honeymoon periodnya Hansi Flick ternyata tidak sejenis itu kalau dia memainkan pemain-pemain muda yang memang ya masih ternyata belum ada konsistensinya. Iya, nggak satu. Ya kayak kenapa gue puji sekali Hansi Flick karena emang nggak mudah lu bisa konsisten dengan pemain muda itu. Betul. Satu. Itu ditunjukkan dengan luar biasa bagus dari awal musim sampai kemarin. Dan jadwal berat juga kemarin dihadapi, ada beberapa pemain yang cedera juga, Lamin juga cedera. Ya itu nggak mudah, dan kemarin saat kalah juga karena kemarin Balde kan cedera tuh. Nah saat yang gantinya itu si siapa, Martin Gerard Martin sih pas Balde cedera. Ya itu kelihatan banget track backnya mundurnya lama, dan akhirnya saat kebobolan yang kedua itu 3 lawan 2, duanya itu back Barcelona. Artinya bahwa dalam bertahan ada yang salah kemarin gitu. Dan ya ini buat gue lagi-lagi karena gue sangat amat pede dengan Barcelona, gue sangat pede dengan Hansi Flick. Ini hiccup sih, ini buat gue ini hanya kemarin lawannya juga bukan yang lagi bagus-bagus banget. Las Palmas kan? La Palma. Jadi ya buat gue ini hanya hiccup. Gue sih yakin nextnya lawan siapapun itu menang lah. Tapi hikapnya udah lumayan banyak nih Mas. Yeah. 3 pertandingan kan. Ya, hikapnya udah lumayan kerasa, dan ya kalau nggak diambil solusinya ini bakal bahaya buat dia, bahkan Atletico sudah semakin mepet sama dia kan. Betul. Ya, 1 pemain muda, ada 6 pemain under 22 dalam tim starting 11 terus-terusan. Ya. Gimana bisa mereka konsisten? Itu masih sulit menurut gua pemain-pemain itu. Lu bersandar pada seorang Lamine Yamal, the best player mereka yang masih 17 tahun, untuk produce something yang lo nggak ada teman lain yang bisa ngebantu itu, sulit kayaknya buat dia gitu. Kalau lo bicara di timnas Spanyol, yang menonjol pada waktu itu banyak. Fabian Ruiz menonjol, Olmo menonjol, pemain-pemain lain banyak yang bisa ngebantu dia. Nico Williams menonjol banget. Tapi di sini lo betul-betul jadi pemain yang diharuskan untuk bisa menjadi sosok sentral yang bisa mengubah sesuatu buat Barcelona. Agak berat buat dia. Lalu berulang-ulang gue sebut di DPI, gue khawatir dengan gaya main Barcelona dengan high defense line-nya itu. Begitu lo ketahuan gaya main gimana untuk ngatasin ini, selesai lo, kebobolan banyak pasti. Kejadian kan dari era Madrid, bahkan gue udah ngomong mereka menang 4-0, kok gue ngeri ya. Mbappe lepas, Vini lepas, dapat peluang tapi nggak jadi gol memang. Pertandingan berikut lawan Espanyol, gue bilang juga pada waktu itu, dapat 1 gol Espanyol lewat serangan di mana offside mereka nggak dalam posisi yang tepat, kebobolan. Ini Barcelona lawan Liverpool selesai sih. Dengan cara main kayak gini dengan cara main kayak gitu. Espanyol, habis Espanyol kebobolan 2 gol lawan Red Star Belgrade. Habis itu kebobolan 1 gol lawan Sociedad, kebobolan 2 gol lawan Celta Vigo. Terakhir kebobolan kemarin lawan Las Palmas. Semuanya gol-gol kayak gitu, di mana pemain belakang lo tidak ada dalam posisi yang sejajar untuk bisa lewatin offside itu. Begitu tinggi defense line lo itu. Tapi ngakalinnya seperti apa udah bisa dibaca. Sociedad yang langsung betul-betul bisa ngebalikin itu menjadi sebuah kemenangan. Dan satu kesalahan atau kelemahan Barcelona adalah ketika lo kebobolan, lo nggak bisa membalikan situasi. Semua kekalahan mereka terjadi ketika mereka kebobolan duluan, dan mereka tidak bisa membalikan itu. Itu menjadi salah satu masalah dari mentality. Lo kebobolan, kalau Madrid kebobolan bisa balik, bisa bounce back, walaupun berapa pertandingan ya kalau mereka nggak bisa bounce back, tapi sering kali mereka bisa bounce back. Jadi ya tim muda ini having a good start, tapi menurut gue terlalu berbahaya untuk bermain. Oke, kalau lini depannya bisa compensate dengan mencetak gol terus-terusan, tapi nggak seluruh mereka bisa mencetak gol. Terbukti berapa kali mereka nggak bisa mencetak gol, nggak bisa ngebalikin ketertinggalan itu, dan itu akan menjadi masalah menurut gue bagi Barcelona. Akan menjadi masalah, dan di midweek nanti juga Madrid punya chance untuk bisa membalikan table-nya atau klasemennya menjadi peringkat pertama ketika menghadapi Bilbao. Berarti artinya krisis yang kelihatannya terjadi di Liga Champions sekarang peringkat 24
di Liga kayaknya nggak kelihatan ada krisis nih, walaupun katanya chemistry-nya belum dapet, banjir cedera, pemain absen dan sebagainya, kayaknya fine-fine aja di La Liga kelihatannya dia. Iya, kalau Madrid bisa memanfaatkan hiccup atau fase jeleknya Barcelona ini ya itu harus dilakukan sama Madrid gitu karena sempat jauh banget kan gap poinnya Barca sama Madrid ini dan sempat 8 poinnya, jadi ya dimanfaatkan dengan baik walaupun secara permainan saat menghadapi Getafe kemarin gue nggak ngelihat Madrid ini yang bermain se-eksplosif itu, cuman Madrid datang dengan kekalahan dari Liverpool away, harus bounce back, masih tanpa Vini, masih cari peran terbaik untuk Mbappe, terus ya kemarin Bellingham memberikan leadership di tengah juga cukup bagus, Rodrigo kembali di sisi kanan, artinya bahwa ya harus diservis emang ini si Mbappe dan saat diservis dengan tepat. Rupanya adalah dengan memberikan umpan daerah, di mana disuruh Mbappe ini lari. Kalau di opennya ke kaki, terus Mbappe suruh bergerak-gerak, itu sulit karena delay momentum juga. Iya, delay momentum, sangat delay momentum dan jarang Mbappe ini ditemenin sama orang untuk jadi pemantul gitu. Sementara kan pemain-pemain kayak Salah, kayak Neto, kayak Mbappe, kayak Messi, itu kan butuh seorang pemantul untuk lu passing wantunya lah gitu. Yeah. Nah, kemarin tuh back kirinya Madrid gue lihat jarang sekali untuk nemenin Mbappe, tapi saat dikasih umpan daerah, lihat golnya Mbappe gitu kan. Dia bisa lari sekenceng itu, running behind dan shoot sebagus itu kena tiang luar. Ya itu Mbappe ternyata harus begitu gitu, instead of lu dikasih bola ke kaki gitu. Ya Mbappe golnya luar biasa kemarin dan tetap story-nya adalah Mbappe akhirnya bikin gol, Ancelotti tenang gitu kan si highlight-nya setelah gagal penalti sebelumnya ya di Liga Champions. Itu juga nggak mudah bagi Mbappe, cuman ya buat gue Madrid menang, Mbappe bikin gol, Bellingham bikin gol, semua happy. Itu yang poin itu pentingnya sih dan sekarang dari kayak Panji bilang bahwa ada peluang Madrid ini mengkudeta Barcelona. Itu sih story-nya. Tadi sedikit terakhir dari fans Madrid juga bilang kalau sebenarnya masalah formasi dan juga ini chemistry udah jadi, cuman efektivitas dari Mbappe juga sering jadi masalah kayaknya musim ini. Tadi malam lawan Getafe, kemarin lawan Getafe ada 3 peluang, itu juga nggak jadi gol gitu ketika udah dapat peluang yang lumayan bersih. Makanya tadi kita expected goalsnya cukup tinggi kan dari Madrid. Ya Mbappe ya di satu sisi dia banyak buang peluang, di satu sisi gue kan selalu ngeliatnya berarti ini pemain jago cari posisi. Garnacho begitu mas. Banyak buang peluang emang. Buang peluang mulu. Golnya nggak jadi tapi sama kayak Nunes lah. Buang peluang sering banyak tapi golnya setengah-setengah kan. Sementara Haaland banyak buang peluang tapi golnya banyak. Golnya juga banyak. Jadi orang melupakan dia buang peluangnya kan. Betul. Dia jumlah golnya. Ya ini terjadi pada Mbappe ketika golnya belum banyak. Tapi kan dia regularly udah mulai mencetak gol nih. Ya. Satu. Artinya apa yang dimau dari dia ketika datang ke Madrid ya dia udah mulai nunjukin itu. Dan Ancelotti, udah bukan penalti lagi nih gol-golnya nih ya. Dan Ancelotti yang nunjukin ya siapa dirinya gitu. Mau kayak apa babak belur timnya, tetap aja selisih 1 poin habis ini dia menang lewat Barcelona. Lewat 2 poin bahkan kalau besok menang. Game ya? Iya, segame besok kan dia midweek main nih. Dia doang yang main karena beda 1 game. Dan dia akan langsung membuat harapan dan juga fans Barcelona yang tadinya mungkin mikir kayak kita bisa tahun ini, ternyata kayaknya mungkin nggak tahun ini Barcelona ya. Tapi nggak apa-apa karena ini menjadi awal yang positif buat Hansi Flick, harusnya ini akan bisa menjadi dan musim terakhir Ancelotti kan. Emang iya pasti Kayaknya yang terakhir. anjir Ancelotti giran. Tapi gue masih yakin Hansi Flick bakal bounce back loh Di musim ini. Kalau di pokoknya La Liga bakal seru lah. Seru. La Liga bakal seru lah. Atletico juga seru menurut gua. Lagi bounce back lagi sekarang Atletico ya. Dan La Liga semakin menarik. Yang kita bahas ya paling 5 menit 10 menit aja palingan ya. Oke Ini ada saweran terakhir dari Steven Rp50.000. Wah, Buset, lawan tim calon degradasi aja udah OTW puncak. Puncak Gunung Salak apa puncak mana nih? Nah, itu dia. Steven nih bagus nih kayak Amorim dia. Dari Gio Rp50.000. Nih, kan, Simeone menang 7 pertandingan berturut-turut, bisa juara La Liga Iya, tidak oke nih sih? si Bisa nih Atletico. kalau bedanya segini doang poinnya. Tipis Apalagi banget. terakhir menangnya gede-gede lagi. Makanya Udah gue bisa lihat cetak kalau gol dia banyak. Hansi Flick masih bermainnya masih sevulgar ini, mungkin Atletico bisa ngebalap juga. Vulgar. Oke, Satu lagi? next Bukan. dari Lucky, bukan pakai warna di. Oh bukan, nggak berani saya juga. Rp100.000. Amorim bilang MU mainnya masih jelek, padahal kita fans MU lihat main kayak keren, menang 4-0 aja bahagia banget. Ya itu karena Ten Hag semuanya salah membuat kita Standarnya turun. Standarnya jadi turun. Oh proses lalu proses. Nah, Udah dipecat. ya gue kesel. Tuh. Ada lagi dari Lace, Oh, masih ada lagi? Rp50.000, kayak keripik ya namanya. Ya, boleh. Pemain terbaik IPL tahun lalu, 10 game apa tuh?
Berapa gol, Nol 1 assist? 0 gol, 1 assist. Oh, Foden Foden, maksudnya yang Foden. nyindir ya. Nah, Oke, Ya. udah semuanya. Dibandingin sama Saka. Dan saya juga mau ngumumin 2 pemenang yang berhasil menjawab Wey! jawaban tadi dari kuis. Siapa pencetak gol terakhir di Derby London Arsenal versus West Ham dan menit keberapa? Jawabannya Saka. menit ke-45 plus 5 Bukayo Saka. Dan pemenangnya adalah Koirun Iron dan Evan Lestiawan. Selamat ya. selamat. Sama tim. Congrats. Terima kasih bisnis. Terima kasih semua yang udah nonton kita hari ini, udah ngeramein. Terima kasih yang udah nyawer. Terima kasih juga untuk Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama, dan juga terima kasih untuk Bisnet. Jangan lupa tanggal 15 ada The Juara 2 Pedal 2024. Pokoknya jangan lupa tanggal 15 ini banyak bintang dan banyak pengusaha, wajib banget nonton. Dan Wow. besok juga ada DPI Muda jam 8 malam. Sampai ketemu lagi Jebret Tim. Selamat Bye-bye. malam. Tatat Genggang Syogo.